Saat itu, kabar tentang kebangunan rohani sampai ke telinga jemaat. Di Antiokhia, banyak orang mulai percaya kepada Yesus. Barnabas diutus ke sana untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika ia tiba, hatinya bersukacita. Ia melihat anugerah Tuhan nyata bekerja. Namun Barnabas tahu, pekerjaan besar ini membutuhkan seseorang yang kuat dalam pengajaran dan memiliki panggilan khusus. Ia teringat seorang pria, dulu ditakuti, kini dipanggil Tuhan. Tanpa ragu, Barnabas meninggalkan Antiokhia dan melakukan perjalanan panjang menuju Tarsus untuk mencari Saulus, yang kita kenal sebagai Paulus. Barnabas akhirnya bertemu Paulus di Tarsus. Ia menceritakan pekerjaan Tuhan di Antiokhia, lalu mengajak Paulus untuk melayani bersama di sana. Di Tarsus, Barnabas dan Saul of Tarsus, Paul the Apostle, berbicara di hadapan jemaat orang percaya. Mereka menguatkan dan menasihati jemaat dengan firman Tuhan. Setelah beberapa waktu bersama jemaat di Tarsus, mereka mempersiapkan diri untuk melanjutkan pelayanan. Roh Kudus menuntun mereka untuk pergi ke Antioch, di mana mereka akan melanjutkan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Barnabas dalam perjalanannya menuju Antioch di wilayah Syria berjalan dengan penuh keyakinan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ia tidak berjalan sendiri, tetapi membawa beban pelayanan untuk menguatkan jemaat dan mempersiapkan pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Di Antioch, Barnabas dan Saul of Tarsus, Paul the Apostle, memberitakan Injil tentang Yesus sebagai Mesias kepada banyak orang. Banyak orang Yahudi yang mendengar pemberitaan itu dan menerima mereka dengan sukacita. Mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan, sehingga banyak orang menjadi percaya dan kehidupan mereka diubahkan oleh firman Tuhan. Di Antioch, datanglah seorang nabi bernama Agabus. Ia berdiri di tengah jemaat dan melalui Roh Kudus menubuatkan bahwa akan terjadi kelaparan besar di seluruh wilayah, khususnya di Yerusalem. Nubuat itu membuat jemaat di Antiokhia menjadi waspada. Mereka mulai mempersiapkan diri untuk membantu saudara-saudara seiman di Yerusalem yang akan mengalami kesulitan akibat kelaparan yang akan datang. Dengan hati yang penuh kasih, setiap orang memberi sesuai kemampuannya. Ada yang membawa hasil ladang, ada yang menyumbang makanan, dan semuanya dikumpulkan untuk membantu saudara-saudara seiman yang akan menderita kekurangan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 minggu dari Antioch, Saul of Tarsus, Paul the Apostle, dan Barnabas akhirnya tiba di Yerusalem. Mereka datang membawa bantuan dari jemaat Antiokhia untuk saudara-saudara seiman yang sedang mengalami kesulitan. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut dengan hangat oleh para rasul dan jemaat, karena kasih dan perhatian dari jemaat Antiokhia telah menjadi berkat bagi banyak orang. Di Yerusalem, Saul of Tarsus, Paul the Apostle, dan Barnabas bersama saudara-saudara seiman mulai membagikan persediaan makanan yang dibawa dari Antioch. Makanan itu dibagikan kepada jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan akibat kelaparan. Dengan penuh kasih, setiap orang menerima bagian mereka, dan kebutuhan jemaat pun mulai terpenuhi. Pelayanan ini menjadi tanda nyata kasih di antara orang percaya. Di Yerusalem, Saul of Tarsus, Paul the Apostle, Barnabas, dan John Mark bersiap untuk kembali ke Antioch setelah menyelesaikan pelayanan mereka. Saul of Tarsus, Paul the Apostle, bersama Barnabas dan John Mark memulai perjalanan kembali ke Antioch setelah selesai melayani di Yerusalem. Paulus dan rombongannya tiba di Antiokhia. Di sana mereka menguatkan jemaat dan mengajar dengan penuh semangat, sehingga iman orang-orang percaya semakin bertumbuh dan kota itu menjadi pusat penting penyebaran kabar baik. Sebelum berangkat, jemaat di Antiokhia berkumpul dengan hati penuh doa. Mereka mendoakan Paulus dan Barnabas, memohon agar Roh Kudus menyertai perjalanan misi mereka dan memberkati setiap langkah dalam memberitakan kabar baik. Paulus, Barnabas dan Markus berangkat dari pelabuhan Seleukia menuju Siprus. Paulus bersama Barnabas diutus oleh Roh Kudus untuk pergi memberitakan Injil, dan tujuan awal perjalanan misi mereka adalah Siprus.
Kapal yang ditumpangi Paulus, Barnabas, dan Markus berangkat menuju Salamis di Pulau Siprus untuk memulai perjalanan misi mereka. Mereka pertama-tama tiba di Salamis, sebuah kota pelabuhan di pantai timur Siprus. Di sana, Paulus, Barnabas, dan Markus memberitakan firman Allah di sinagoga orang Yahudi, memulai pelayanan mereka dengan semangat dan keberanian. Paulus, Barnabas, dan Markus berangkat ke Pafos. Di Pafos, mereka diundang oleh seorang pejabat Romawi bernama Sergius Paulus. Dia adalah gubernur, prokonsul, di Pulau Siprus, dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Elimas, yang adalah seorang penyihir, berkata kepada mereka, "Hai Paulus dan Barnabas, kamu berusaha membuat orang ini tidak percaya." Paulus berkata, "Hai anak setan, musuh segala kebenaran. Sekarang tanganmu akan menjadi lumpuh dan engkau tidak dapat melihat untuk sementara waktu." Setelah itu, Elimas menjadi buta seketika, dan Sergius Paulus percaya kepada ajaran Paulus karena melihat kuasa Allah bekerja. Barnabas, Paulus, dan Markus berangkat menuju Perga untuk memberitakan firman Tuhan. Sesampainya di Perga, Markus kembali ke Antiokhia di Syria, sementara Barnabas dan Paulus melanjutkan pelayanan mereka. Barnabas dan Paulus melanjutkan perjalanan ke pedalaman Perga, yakni wilayah Pisidia, yang ditempuh dalam waktu sekitar 10 hari. Sesampainya di kota itu, Paulus dan Barnabas masuk ke sinagoge pada hari Sabat. Paulus kemudian mendapat kesempatan untuk berbicara kepada orang-orang Yahudi dan penduduk yang hadir di sana. Paulus memberitakan bahwa Mesias yang dijanjikan adalah Yesus Kristus, Tuhan. Banyak orang, baik dari kalangan Yahudi maupun bangsa lain, menjadi tertarik. Namun, sebagian pemimpin Yahudi mulai iri dan menolak, sehingga mereka mengusir Paulus dan Barnabas. Sesampainya di Listra, mereka mengajar dan memberitakan firman Tuhan di sana. Paulus dan Barnabas pun meninggalkan wilayah Pisidia dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju Ikonium. Sesampainya di Ikonium, mereka mengajar dan memberitakan firman Tuhan di sana. Paulus dan Barnabas melakukan tanda-tanda dan mukjizat untuk meneguhkan pemberitaan Injil. Tujuannya agar orang percaya bahwa firman yang mereka sampaikan berasal dari Allah. Hal ini membuat banyak orang tertarik dan menjadi percaya. Namun, muncul juga penolakan keras dari sebagian kelompok lain. Kota itu akhirnya terpecah karena reaksi terhadap Injil. Dan mereka pun meninggalkan Ikonium. Barnabas dan Paulus melanjutkan perjalanan menuju Listra. Sesampainya di Listra, mereka mengajar dan memberitakan firman Tuhan di sana. Di sana ada seorang pria yang lumpuh sejak lahir dan tidak pernah bisa berjalan. Ia duduk dan mendengarkan Paulus berbicara. Paulus melihat iman orang itu, lalu berkata dengan suara keras, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Orang itu pun langsung melompat dan berjalan. Karena mukjizat itu, penduduk Listra menganggap mereka sebagai dewa dan mulai menyembah mereka. Imam dari kuil dewa Zeus di kota Listra bersama orang-orang kota membawa kerbau, lembu, sebagai persembahan kepada Paulus dan Barnabas.
Barnabas dan Paulus menolak. Paulus marah dan mengoyak bajunya. Orang-orang Yahudi menghasut mereka, sehingga mereka melempari Paulus dan Barnabas dengan batu sampai mereka tidak sadarkan diri. Barnabas dan Paulus diseret keluar kota, lalu dikelilingi oleh orang-orang percaya. Mereka menangisi Barnabas dan Paulus karena mengira keduanya telah meninggal dunia. Barnabas dan Paulus sadar kembali, kemudian berdiri dan melanjutkan perjalanan mereka. Barnabas dan Paulus melanjutkan perjalanan ke Derbe. Derbe adalah sebuah kota kuno di wilayah Likaonia, sekarang bagian dari Turki Tengah Selatan. Saat mereka memasuki kota Derbe, Paulus dan Barnabas segera mulai memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak membuang waktu, melainkan langsung berbicara tentang Yesus sebagai Mesias yang telah bangkit. Cahaya matahari siang menyinari jalan-jalan kota yang sederhana. Orang-orang mulai berkumpul, mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Di Derbe, jumlah orang yang percaya kepada Yesus bertambah dan iman mereka bertumbuh. Berbeda dengan kota-kota sebelumnya yang dipenuhi penolakan, di Derbe hati banyak orang terbuka. Mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan satu persatu mulai percaya. Paulus dan Barnabas tidak hanya berhenti pada pemberitaan, tetapi juga membimbing mereka, mengajar, dan meneguhkan iman mereka. Setelah melihat bahwa banyak murid telah dibentuk, Paulus dan Barnabas pun melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan Derbe dengan sukacita, sambil membawa keyakinan bahwa benih iman telah bertumbuh di kota itu. Setelah dari Derbe, Rasul Paulus dan Barnabas kembali ke Listra. Di sana, mereka menguatkan iman orang-orang percaya dan menasihati mereka agar tetap setia, meskipun harus menghadapi banyak penderitaan. Rasul Paulus dan Barnabas memilih pemimpin jemaat di setiap jemaat yang baru terbentuk. Mereka melakukannya dengan berdoa dan berpuasa. Mereka juga mengingatkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, orang-orang percaya harus tetap setia meskipun mengalami banyak penderitaan. Kemudian Rasul Paulus dan Barnabas meninggalkan Listra, lalu pergi ke Ikonium untuk menguatkan iman jemaat di sana. Di Ikonium, Rasul Paulus dan Barnabas kembali menemui jemaat yang percaya kepada Yesus. Paulus menguatkan mereka supaya tetap teguh dalam iman. Rasul Paulus menasihati mereka supaya tetap setia dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya akan menghadapi banyak kesulitan. Mereka juga berdoa dan berpuasa untuk menguatkan iman. Paulus dan Barnabas memilih beberapa orang dari jemaat itu untuk ditetapkan sebagai pemimpin, agar mereka dapat membimbing dan menguatkan iman anggota jemaat yang baru percaya. Sebelum Paulus dan Barnabas berangkat meninggalkan Ikonium, jemaat memberangkatkan mereka dengan doa. Setelah meninggalkan Ikonium, Paulus dan Barnabas kembali melanjutkan perjalanan mereka, kali ini menuju Antiokhia Pisidia, untuk terus memberitakan Injil dan menguatkan jemaat yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Saat tiba di Antiokhia Pisidia, Barnabas dan Paulus kembali mengunjungi jemaat yang sebelumnya pernah mereka dirikan. Paulus dan Barnabas tinggal di Antiokhia Pisidia untuk sementara. Di sana, mereka menguatkan iman jemaat dan menasihati mereka supaya selalu taat dalam iman, meskipun menghadapi banyak penderitaan. Paulus dan Barnabas juga memilih pemimpin-pemimpin jemaat yang akan membimbing dan mengajarkan mereka ketika Paulus tidak berada di sana lagi. Mereka melakukan proses ini dengan berdoa dan berpuasa.
Setelah meninggalkan Pisidia, Paulus dan Barnabas pergi ke Perga, lalu turun ke pelabuhan di Atalia. Dari sana, mereka naik kapal menuju Antiokhia Syria. Di Antiokhia Syria, Paulus dan Barnabas disambut jemaat di sana dengan sukacita. Paulus menyampaikan pencapaian perjalanan mereka dalam misi penginjilan bersama Barnabas, dan mereka menguatkan iman jemaat Antiokhia Syria. Paulus dan Barnabas tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama. Selama berada di sana, mereka mengajar jemaat, membimbing orang-orang percaya, dan menguatkan iman mereka dalam mengikuti ajaran Yesus. Allah telah membuka pintu iman dan bagi bangsa-bangsa lain. Setelah menyelesaikan perjalanan misi dan menguatkan jemaat-jemaat awal yang mereka kunjungi, Paulus berangkat ke Yerusalem untuk menghadiri konsili. Pada saat itu, yang ada hanyalah komunitas-komunitas kecil orang percaya yang berkumpul di rumah-rumah untuk beribadah dan saling menguatkan iman. Paulus datang untuk berdiskusi dengan para rasul dan pemimpin jemaat mengenai pengajaran Injil dan cara menyelesaikan masalah yang muncul, terutama terkait hubungan antara orang percaya non-Yahudi dan hukum Taurat. Di ruangan itu, muncul perdebatan hangat mengenai apakah orang-orang percaya non-Yahudi harus mengikuti hukum Taurat, termasuk sunat dan peraturan-peraturan lain. Beberapa pemimpin berpendapat bahwa semua harus mematuhi hukum Yahudi, sementara Paulus dan Barnabas menceritakan pengalaman mereka. Orang-orang non-Yahudi yang percaya telah menerima Injil dan mengalami perubahan hidup tanpa harus menuruti semua hukum tersebut. Melalui diskusi dan doa bersama, akhirnya para pemimpin jemaat menyepakati keputusan yang menekankan iman kepada Yesus Kristus sebagai inti keselamatan, tanpa memberatkan jemaat non-Yahudi dengan aturan yang terlalu ketat. Setelah kembali ke Antiokhia Syria, Paulus dan Barnabas membagikan kepada jemaat hasil konsili yang mereka hadiri di Yerusalem, menjelaskan keputusan para rasul dan pemimpin jemaat serta menegaskan ajaran Injil yang menekankan iman kepada Yesus sebagai inti keselamatan. Paulus dan Barnabas berencana untuk melanjutkan perjalanan misi penginjilan mereka ke wilayah lain. Namun, terjadi perselisihan pendapat di antara mereka mengenai apakah Yohanes Markus, sepupu Barnabas, harus ikut dalam perjalanan misi yang baru ini, karena Markus sebelumnya sempat meninggalkan misi pertama. Akhirnya mereka berpisah. Barnabas membawa Markus dan pergi ke Siprus, sementara Paulus memilih Silas sebagai rekannya dan melanjutkan perjalanan penginjilan ke daerah-daerah lain, menguatkan jemaat-jemaat yang sudah ada dan memberitakan Injil di kota-kota baru. Demikianlah perjalanan pertama Rasul Paulus ketika ia mulai memberitakan Injil tentang Yesus. Pada perjalanan kedua, Paulus melayani bersama Silas, dan pada perjalanan ketiga, ia melanjutkan pelayanannya hingga ke Efesus. Jangan lupa like, share, dan subscribe.